Pagi Mas Ferry. Pagi, modul ya Mas. Iya. Dia dilancarkan semuanya. Ya. Terutama kepada Allah ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai ini. Nah, gitu. Tapi dia nyatakan ketika. Dan kalau ketika seseorang sudah berkali-kali ditanya dengan berbagai macam teknik, jawabannya tidak sama, konsisten, ya insya Allah itulah yang benar. Menurut kami ya, menurut kepercayaan kami para tim kuasa hukum tentu. Biarnya berjalan. Kita punya hak untuk menjawab, kita punya hak untuk melawan. Jangan ada intervensi dari siapapun juga. Seperti itu. Saya kemarin juga ketemu dengan Pak Ferry Irawan di dalam lapas. Alhamdulillah, puji Tuhan beliau juga sehat. Walaupun memang namanya mungkin beliau agak gatal-gatal juga karena memang kondisi kan rutan ya. Ya intinya namanya di sel ya. Dia tetap puasa. Kemarin juga dari adiknya datang, Ibu Maya, bawa baju, bawa obat-obatan juga karena saya bilang kan memang gatal-gatal itu kan. Terus bawa makanan juga. Ya intinya seperti kata tadi rekan saya Bang Sunan Kalijaga, intinya kita udah menanyakan berapa kali dan dia jujur. Saya bilang kamu harus jujur, dan dia jujur. Mengenai memang bagaimana proses dia tetap menghadapi. Dan kami berharap untuk hakim semoga putusan selanya nanti untuk pasal 44 ayat 4-nya dikabulkan. Selama ini saya tidak pernah memberikan komentar apapun, statement apapun. Tapi nanti saya harus mengungkap sesuatu dari isi hati saya. Pertama-tama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un terhadap hati nurani yang telah mati. Saya tidak pernah berkomentar karena tidak lagi kalau saya berkomentar atau memberikan statement hanyalah aib rumah tangga yang akan saya berikan. Ya, saya dengar sudah rampung. Jadi semua ada oknum yang selalu ngancam-ngancam lah akan dibuka ini, semuanya nggak ada artinya sama sekali, semuanya nggak guna gitu loh. Di situ saya malah suka ketawa. Kenapa kok konpres melulu di Jakarta? Kasusnya kan di Surabaya. Ya kenapa nggak pergi ke Surabaya untuk pergi membantu membebaskan si tersangka? Nggak bisa dibantah. Maafkan saya, itu ada videonya kan yang diposting sama si Aldi Taher sih. Itu hanya si Aldi Taher itu ada videonya. Itu udah jelas pengakuan kok begini. Ngapain sih bolak-balik sana sini? Udah dua, harusnya ya kliennya sampai ditahan berbulan-bulan begitu nggak bisa buat apa-apa, tapi ngomel aja di luar, kayaknya udah menang, ya. Oke, mau dihukum, yang penting divonis bersalah. Intinya sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya, sebagai istri, saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui. Karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga? Selain dirinya sendiri, pastikan suami. Nah di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan, ya udahlah saya coba. Siapa tahu ada hidayah ya. 2 bulan sejak laporan. 2 bulan sejak laporan ada perubahan. Siapa tahu ada hidayah tadi itu. Karena mengakui itu kan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang dong.
Kalau suami itu sayang bukan di mulut, di perbuatan. Saya pikir 2 bulan ada perubahan. Ternyata belum mengakui. Ya, saya nggak maksa kan. Kalau saya maksa mungkin udah ngaku kan. Tapi kan karena saya nggak maksa, kan persyaratan RJ itu jelas. Ya, pengakuan dulu tanpa dipaksa. Nah, setelah ada pengakuan mungkin perdamaian. Setelah ada perdamaian mungkin ada kesepakatan. Saya tidak berdaya melawan sistem, di mana sistem itu dipaksakan ke saya untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Mas Sunan percaya saya tidak melakukan hal apapun yang dituduhkan. Padahal saya bilang, ini kita ngomong laki-laki dari hati ke hati, kan mungkin bisa saja hilaf, mungkin marah. Penasehat hukum Ferry Irawan sebut kesaksian Pena Melinda inkonsisten. Pena Melinda hadir dalam sidang pemeriksaan kasus KDRT Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kediri. Pena hadir di sidang pemeriksaan sebagai saksi utama. Jeffrey Simatupang, penasehat hukum Ferry Irawan, menilai kesaksian Pena terhadap kliennya banyak tak konsisten. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban tak tahu dan lupa saat diperiksa kesaksiannya. Saksi kami nilai sangat tidak konsisten. Ada beberapa keterangan dalam BAP yang saling bertentangan, kata Jeffrey Simatupang, Senin 3 April 2023. Meski demikian, Jeffrey tak menyebut secara rinci apa saja jawaban Pena yang dianggapnya inkonsisten. Ia lalu menyoroti jawaban Reza Mahestra, adik kandung Pena Melinda, yang menyebut sebagai KDRT berat. Saksi menjawab, tidak ada tindakan medis yang dilakukan tim dokter terkait luka dari Pena Melinda. Hanya foto ronsen saja dan keinginan menginap di rumah sakit mitra keluarga itu bukan atas dasar rujukan Rumah Sakit Bayangkara. Jelas Jeffrey Simatupang. Melihat hal itu, Jeffrey Simatupang menilai kasus ini seharusnya tepat bila unsurnya KDRT ringan, karena dari hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Kediri tidak ada luka yang dapat menghambat kegiatan atau pekerjaan korban. Sidang lanjutan akan kembali digelar pada hari Rabu pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Rencananya tim JPU akan kembali menghadirkan saksi. Kali ini berasal dari karyawan hotel dan dokter yang menangani Pena Melinda. Koordinator tim JPU, Yuni Priyono, menjelaskan bahwa agenda sidang hari ini ada 2 orang saksi, yakni Pena Melinda dan Reza Mahestra, adik kandung Pena Melinda. Saksi pelapor Pena Melinda dan Reza, alhamdulillah, sudah memberikan keterangan dengan baik. Pada intinya, keterangan tersebut sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi korban, ujar Yuni Priyono, sehingga kami mendapatkan gambaran yang bisa menunjukkan unsur-unsur pasal. Rencana besok 4 orang saksi dari pihak hotel tadi sempat tertutup karena ada nilai kesusilaan, tandas Yuni Priyono.